نسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه علمنا وبه شيخنا بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى خضرة النبي سر شيخ البدوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قل بالبداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياه من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabnya sudah bertanda dapatlah. Ada. Dah. Hari ini kita memulai pelajaran sifat 20 karangan Habib Usman Batawi. Jadi pelajaran sifat 20 yang akan kita mulai hari ini itu harus kita ketahui bersama bahwa adalah pelajaran yang hukumnya fardu ain untuk mempelajarinya. Jadi maksud fardu ain itu setiap pribadi yang berakal balik sampai umur wajib belajar itu. Kada bisa diwakilkan. Kada bisa diwakilkan ke lain, itu disebut fardu ain namanya. Jadi perorangan wajib belajar itu. Dan wajib, arti wajib di sini walaupun nantinya kada paham, itu kada apa-apa. Sebab wajibnya wajib belajar, bukan wajib paham. Nah, wajib belajar dulu. Kita buka dulu lah halaman pertama, halaman 3. Kita baca muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, dengan pujian-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya. Habib Usman Batawi memuji Allah terlebih dahulu dengan seluruh nikmat yang ada di diri kita ini. Yersidin, itu seluruhnya harus kita sadari bahwa adalah pemberian Allah, dijadikan oleh Allah, hadiah dari Allah. Maka menyadari bahwa nikmat-nikmat yang ada di diri kita seperti dari ujung rambut ada terus sampai ke ujung kaki, seluruhnya itu adalah nikmat pemberian dari Allah. Menyadari itu disebut bersyukur. Bersyukur tahapan pertama. Nah, kalau kita sadar bahwa apa yang ada di diri kita itu adalah milik Allah, maka akan menarik kelebihan pemberiannya. Itu ada bacaannya di situlah, akan menarik kelebihan pemberiannya. Maksudnya kalau kita sadar bahwa di diri kita ini seluruhnya adalah nikmat pemberian Allah, maka akan Allah tambah-tambah nikmat tersebut. Maksud menarik itu Nah, karena ini santri, jadi santri itu belajarnya beda dengan belajar yang di luaran. Jadi setiap kata per kata itu harus dipahami di dalam kitab. Jadi kitab tuh misal di situ ada bacaannya lagi menarik, itu lagi menarik itu harus kita pahami. Kada bisa secara umumnya. Makanya ulun membaca lagi menarik, setiap kata-kata tuh ulun jelaskan. Sebagaimana dulu ulun belajar dengan guru ulun kaya itu dijelaskan sini juga. Nah, itu ciri khas santri memang harus seperti itu. Jadi harus detail kata per kata. Sebab apalagi ini kan masih bahasa Melayu, walaupun tulisannya tulisan Arab. Nah, nanti kalau kita belajar yang bahasa Arabnya itu bahasa Arab di kitab kuning, kitab gundul. Itu kata per kata itu harus detail, ada keterangannya. Ada keterangannya, misalnya jaa jaidun.
Nah, jaa ada keterangannya. Oh, fi'il madi, yang fi'il madi yang pertama. Nah, seperti itu ada keterangannya. Sama seperti ini. Walaupun ini belum lagi kitab gundul, masih kitab Melayu, tapi berbahasa tulisannya tulisan Arab. Nah, maka kita membiasakan kata-kata di dalam kitab itu, setiap kata itu kita lihati, kita baca dan kita pahami. Nah, di sini dikatakan lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Berarti apabila nikmat yang ada di diri kita kita syukuri, itu akan menarik kelebihan pemberian Allah yang selanjutnya. Dan salawat yang akmal, yang sempurna, beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Nah, di sini Sidin menulis keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ditulis. Itu ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah dalam setiap muqaddimah itu selalu menyertakan keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Nah, ada boleh itu ketinggalan. Kalau misalnya kita beri salawat dan salam kepada Nabi, lalu setelah itu keluarga Nabi, sahabatnya ditinggal, itu kada boleh. Atau kepada Nabi, lalu kepada sahabat Nabi, keluarganya ditinggal, itu kada boleh juga. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ini kedua-duanya, keluarga dan sahabat. Wa ba'du. Nah, ketemulah bacaannya wa ba'du. Dan sesudah itu, arti wa ba'du itu sesudah itu. Kemudian daripada itu, maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitu ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, jadi nikmat yang paling besar di diri kita itu adalah nikmat kita dijadikan Allah beragama Islam, dan nikmat kita dijadikan oleh Allah beriman kepada Allah dan Rasul. Padahal kalau kita mau berpikir dari kita dilahirkan sampai sekarang, pernahlah kita meminta dengan Allah, ya Allah jadikan ulun orang beragama Islam? Bisa kada pernah? Ya Allah jadikan ulun orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Bisa kada pernah meminta seperti itu. Tapi otomatis kita dijadikan Allah agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka pemberian Allah ini luar biasa, karena ini penentu. Kenapa orang masuk neraka? Karena Islam dan imannya kada bujur tertuju kepada Allah dan Rasul. Mungkin Islamnya bukan kepada Allah, imannya bukan kepada Allah, maka masuk neraka. Nah, kita beragama Islam lalu beriman, nah padahal kita kada pernah meminta, maka kita kalau terbayang atau keingatan beragama Islam, itu disuruh kita tuh, kalau bahasa Banjarnya himong benar, gembira benar, karena Allah sudah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat berharga, ada bernilai. Coba pian ke pasar mana aja berjalan, betakon adalah orang berjual Islam. Coba betakon ke pasar mana, ke pasar Matapura, ke pasar Banjar, ke pasar Palangkaraya, kunyuk-kunyuk biar mencari orang berjual iman, gak ada. Amun tukang jualnya naranya iman sah ada. Nah, amun yang berjual iman gak ada. Nah, walau di langit aja datang, misalnya di pasar dibuka aja, di langit dibuka pasar pertama, di langit pertama aja misalnya ada pasar, cari ke situ orang berjual iman dan Islam gak ada. Maka sangat berharga benar iman dan Islam pemberian Allah ini. Nah, lalu di sini dipadahkan lagi sebab kenapa berharga? Sebab keduanya itu, iman dan Islam itu telah dijadikan oleh Tuhan sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya. Jadi karena kita agama Islam, karena kita beriman, lalu kita masuk surga dengan kekal di dalamnya, dan selamat daripada siksa api neraka. Nah, coba kita bayangkan lagi lah, seandainya bang, abah mama kita atau kita bukan beragama Islam misal, lalu meninggal dunia, wafat, kayak apa nasib kita? Gua pikirkan dulu, seandainya aku Jirpian nih beragama lain agama Islam sampai ke Tuhan lalu mati, kira-kira kayak apa nasib kita, nasibku? Nah, tapi alhamdulillah kita kada seperti itu, dijadikan Allah beriman dan Islam.
Namun di sini dipadahkan dengan syarat membuat taat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang Islam dan orangnya beriman kepada Allah itu disuruh taat kepada Allah sebagai praktik dari keislaman dan imannya lawan Tuhan. Jadi kalau hanya sekadar berislam tapi kada bujur-bujur taat, itu kena singgah di neraka walaupun ujung-ujungnya masuk surga. Tapi singgah dulu. Arti taat itu mau mengerjakan perintah Allah. Nah, kalaunya kita berislam tapi kada beriman, itu munafik naranya. Ini ada orang yang sembahyang ya, kayak misalnya di kampung mana misalnya orang sembahyangan juga, orang puasa juga, tapi nya kada beriman dengan Allah dan Rasulnya. Nah, itu munafik. Ini bilanya meninggal dalam keadaan seperti itu, padahalnya sembahyangnya tapi meninggal kada sempat bertaubat, ini kekal dalam neraka. Tak kumpul dengan Fir'aun, dengan Qarun, tak kumpul di situ. Nah, jadi ada dua permasalahan di diri kita nih. Pertama Islam, kedua iman. Di antara yang dua ini yang paling penting itu iman. Kada beriman mati kekal di neraka selama-lamanya. Kalau kada sempurna Islam mati kada sempat bertaubat, itu mak singgah dulu di neraka tapi kada kekal karena masih ada imannya. Karena ujar Nabi, apabila manusia ini masih ada iman di dadanya walaupun sebiji dabu, halus benar imannya sebiji dabu. Nah, walaupun inya kada sembahyang, kada puasa, mati meninggal dunia, itu masuk neraka. Tapi karena ada imannya walau sebiji debu, ujung-ujungnya kena masuk surga juga. Karena masih ada imannya. Tapi mungkin masuk surga pendudian. Orang sudah habis masuk surga berataan kita dudi. Pas keluar dari neraka tadi bingung mana orangnya kadadaan pendudian, kunyuk hulingang paham lah hulingang ini bahasa Banjar pahamkah kada dulu paham aja lah. Kalau ulun bahasa Jawa paham lah pian kada paham sama kada paham juga nge. Jadi bahasa Banjar paham aja lah. Nah, jadi nyaman ulun bahasa Banjar. Karena ulun bahasa Indonesia ini tasilahu lidah. jadi alhamdulillah jasiden kita beriman dan dijadikan Allah Islam. Tetapi syaratnya taat kepada Allah. Nah, arti taat itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, itu taat kepada Allah sebenarnya. Maka sambungannya itulah, maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik. Nah, ini hukumnya wajib. Arti wajib itu kada kawa kada wajib dikerjakan melebihi dari harus. Kalau kita sering mendengar harus dikerjakan, ya itu levelnya rendah. Wajibnya lebih tinggi dari harus, itu wajib dikerjakan. Nah, bagi siapa? Bagi yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah akil balik, orangnya berakal dan balik. Arti balik itu sampai umur. Apa maksud sampai umur? Kalau perempuan pernah sudah haid walau sekali disebut balik. Kalau laki-laki sudah pernah keluar sperma. Sperma itu bahasa nunyan itu spermi, kawan spermi. Nah, bahasa Inggrisnya air mani. Kalau pernah keluar air mani, maka disebut balik naranya kalau laki-laki tadi. Nah, jadi perempuan pernah haid sekali, laki-laki keluar air mani disebut balik. Satu sudah. Lalu setelah itu orangnya berakal. Arti berakal tuh bisa menjawab pertanyaan. 50 tambah 50 berapa? 100 nya, berarti bakal. Nyawa. Nah, nyawa orang Banjar lagi lah bahasanya. Nyawa hendak salamatkah? Hendak celakakah? Bu, aku juga hendak selamat, jangan berarti bakal tuh. Mun kada bakalnya kayak ini nyawa hendak selamatkan, hendak celaka, terserah aja hendak celaka, kada apa aja, berarti kada bakal. Dijulungi duit 5.000, dijulungi duit 5.000 kada hakon, hendak 1.000 aja, berarti kada bakal tuh. Ya kalau, nah buan pian-pian ini dijulungi duit 5.000 kada hakon juga, hendak 10.000, ya kalau, berarti bakal benar. Paham lah pian nek? Nah, berarti bakal benar. Kalau nyoba akal dan
pernah tadi keluar air mani kalau laki-laki, pernah haid, maka disebut mukallaf narnya. Nah, maka mukallaf itu secara kata artinya sudah dibebankan kepada orang itu untuk mengerjakan perintah Allah. Nah, sudah dibebankan artinya ada tanggung jawab kita untuk mengerjakan perintah Allah, itu disebut mukallaf narnya. Nah, kalau pian bang misalnya keluar air mani laki-laki belum pernah, perempuan haid belum pernah misalnya, berarti belum lagi mukallaf. Arti belum mukallaf itu belum diwajibkan, tetapi dianjurkan. Nah, dianjurkan, belum diwajibkan mengerjakan perintah-perintah agama, tapi dianjurkan. Siapa yang menganjurkan? Yang menyuruh kita supaya terbiasa melatih mengerjakan sembahyang, terbiasa mengerjakan perintah Tuhan. Nah, itu yang menganjurkan itu kalau kita di pesantren ini ya guru-guru kita, kalau di rumah orang tua kita melatih itu. Nah, melatih supaya kita terbiasa sembahyang walaupun kita belum mukallaf itu hukumnya wajib. Walaupun mengerjakannya kada wajib, tapi melatihnya itu hukumnya wajib. Membiasakan. Misalnya pian umurnya 10 tahun. Laki-laki belum pernah keluar air mani, berarti belum mukallaf. Ya kalau belum mukallaf, tetapi itu sudah diwajibkan bagi si orang tua membiasakan. Bangun subuh sembahyang dibiasakan, sampai waktu zuhur sembahyang dibiasakan. Nah, membiasakan itu hukumnya wajib. Mendidik, melajari. Nah, kalau kalian di sini alhamdulillah itu dilajari di pesantren ini, ya kalau nah urusan-urusan yang seperti itu. Nah, maka apabila kita sudah mukallaf, wajib bahwasanya mengetahui akan segala rukun Islam. Nah, jadi rukun Islam itu ada 5, wajib kita tahu. Amun pian sudah hafal, bukan hafal itu. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Terus sampai kalimatnya pian hafal, bukan sebatas itu kewajibannya. Kalau hanya menghafal aja hafal, yang betul tuntungannya sudah guringan lagi. Itu kurang kada Islam gin kawan kayak itu. Kada nang kayak itu. Jadi ada perinciannya. Nah, rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Itu harus dipelajari dan dipahami lalu diamalkan. Pelajaran kita sekarang ini sifat 20 itu sumbernya dari rukun Islam yang pertama. Nah, mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu seandainya pian betakun, kenapa aja aku harus belajar sifat 20? Kenapa? Nah, maka jawabannya karena kita berisi rukun Islam yang pertama, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kada sempurna kalau kita kada paham maknanya. Ulun tahu aja artinya aja, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bukan makna, itu terjemahan arti. Lah, terjemahan arti. Kalau terjemahan arti bisa dibaca, kalau maknanya itu kada bisa dibaca, harus dipelajari. Kayak apa caranya supaya kita paham makna 2 kalimat syahadat? Belajar sifat 20. Nah, jadi kita misalnya ada ujian nasional, kenapa sifat 20 wajib dipelajari? Jawabannya supaya kita bisa memahami makna 2 kalimat syahadat. Pahamilah? Nah, itu rukun Islam. Nah, sedangkan rukun Islam yang kedua sampai yang kelima, kan rukun Islam 5 loh nih. Yang pertama tadi mengucap 2 kalimat syahadat, wajib kita memahami itu. Kayak apa caranya supaya paham rukun Islam yang pertama? Belajar sifat 20. Nah, kita ini sudah mulai belajar. Sedangkan rukun Islam yang kedua sampai yang kelima, sisanya nih itu wajib juga dipahami. Kayak apa cara memahaminya? Itu belajar fikih. Kalian belajar tangga pelajaran ibadah lah. Nah, itu tuh bila belajar tangga pelajaran ibadah berarti memahami rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalau pian hanya menghafal aja rukun Islam, hafal enggak hafal aja bisa masuk neraka karena bila mati. Hafal aja Bang, enggak ada paham. Nah, maka itu jadi pian sudah paham bahwa kenapa aku harus belajar sifat 20 supaya aku paham makna kandungan rukun Islam yang pertama. Kenapa aku belajar fikih supaya aku paham
dari maksud rukun Islam kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Rukun Islam yang kelima apa bunyinya? Naik gunung, naik haji bila mampu. Nah, maka tuh kada bisa kita langsung ujuk-ujuk langsung naik haji aja, kada kawa. Belajar dulu ilmunya ya kalau. Nah, kayak ini caranya, kayak ini rukunnya, syarat sahnya. Nah, pembahasannya tuh di fikih. Maka kita belajar fikih. Rukun Islam yang kedua apa? Sembahyang 5 waktu. Kada bisa langsung sembahyang aja umpatan. Kayak apa aja cara orang sembahyang melihat kayak itu aja. Bisa ya aku juga aja. Kada kawa, wajib belajar. Karena sembahyang tuh ada rukunnya, ada syarat sahnya. Ada istinjanya, lengkap tuh. Kalau kada belajar, pian kada belajar cara-cara sembahyang, tapi pian meniru-niru aja melihat kawan, cara sembahyang kayak itu gampang bener, aku bisa aja. Lalu pian sembahyang setelah dilihati memang pas gawian pian tuh sama seperti orang yang pian tiru, tetap pada sah sembahyangnya. Kenapa kada sah aja? Karena tidak didahului oleh belajar, hanya melihat-lihat saja. Kenapa bisa kayak itu aja? Maka gawian sama aja, kenapa ada sah aja? Nah, coba kita lihat syarat sah sembahyang. Salah satunya adalah kita bisa membedakan mana dalam pekerjaan sembahyang itu yang termasuk rukun dan mana dalam pekerjaan sembahyang itu yang termasuk sunnah. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Kita disuruh wajib bisa membedakan itu. Misal pian lah, ulun takuni misal sembahyang. Allahu Akbar sudah, lalu membaca Fatihah, lalu membaca surah dalam sesudah Fatihah, lalu ruku. Nah, itu kan pekerjaan sembahyang namanya. Nah, ruku itu apa hukumnya? Wajibkah, sunnahkah? Lalu di dalam ruku itu ada bacaannya pulang. Bacaan ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, wajibkah, sunnahkah? Kalau kita kada belajar kada tahu. Coba ulun tes dulu yang mengantuk aja, yang ulun tes kada mengantuk kada jaga ulun tes. Yang mengantuk mas, siapa yang mengantuk mas? Kada jadi mengantuk punya. Nah, kada mengantuk, kada yang ini aja dulu nah nih. Nah, ini si pian lah. Siapa ndaran pian? Ronaldo, waduh. Siapa? Ahmad Al-Firdaus, alhamdulillah. Ahmad Firdaus kah? Siapa? Oh, Nopal Firdaus. Nah, Nopal Firdaus. Ujat, nah Nopal Firdaus. Bacaan ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih itu dibaca waktu ruku ya kan 3 kali. Nah, hukum membaca itu wajibkah, sunnahkah? Sunnah. Bisa bujur, bisa salah. Kalau rukuknya bang, gerakan rukuknya wajibkah, sunnahkah? Gerakan rukuknya tuh wajib, bisa bujur, bisa salah. Siapa yang membenarkannya? Ilmu kita. Kalau kita sudah belajar, kita bisa membenarkan, oh ini bujur jawabannya, ini salah. Nah, jadi pian jangan mendengari ucapan orang, jangan terpengaruh. Kalau pian sudah belajar ini hukumnya wajib, ya wajib. Kalau hukumnya sunnah, pian sudah belajar, ya sunnah. Ini jawabannya bujur tadi, alhamdulillah, karena sudah belajar. Ada pelajaran di tangga pelajaran ibadah ya kalau, nah ada itu alhamdulillah berarti sudah belajar. Nah, seandainya pian kada belajar, bisalah menjawab pertanyaan tadi. Kada bisa loh. Nah, mun kada bisa menjawab pertanyaan tadi, lalu pian sembahyang, kada sah sembahyangnya. Untung belum balik kada apa-apa ya kalau amun sudah berjanggut bang. Sudah berjanggut, ditakuni pertanyaan tadi kada bisa menjawab, maka umur sudah 99 tahun, besok meninggal dunia misalnya. Tuha benar sudah kada bisa menjawab pertanyaan tadi, berdosa. Kalian alhamdulillah anum sudah bisa menjawab. Nah, alhamdulillah. Itu contohnya tadi, contohnya lah. Nah, jadi supaya kita sama-sama paham dulu bahwa rukun Islam pertama wajib kita pahami dengan cara belajar sifat 20. Rukun Islam kedua, ketiga, keempat, kelima wajib kita pahami dengan cara belajar fikih. Nah, lalu rukun iman ada juga loh. Rukun iman berapa? 6. Wajib juga kita memahami itu. Apa pelajarannya supaya paham rukun iman? Pertama pelajarannya tasawuf. Nah, nama pelajarannya tasawuf. Kitab-kitab tasawuf itu banyak dikarang oleh para ulama disusun.
rujukan tasawuf ini adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita bisi rukun Islam 5, bisi rukun iman 6, wajib kita pelajari supaya Islam kita dan keimanan kita kepada Allah kuat, mantap. Karena Islam dan iman kita ini bisa berubah-ubah ya Nabi. Islam kita tuh bisa rajin, bisa kulir. Sembahyang tuh bisa rajin, bisa kulir. Apalagi di sini subuh dingin bener. Kada kalau mandi ya kalau kedinginan, bilainya kada kuat keislaman dan keimanannya, bisa bertahun-tahun kada mandi kita tuh karena kedinginan. Nah, maka supaya iman kita dan Islam kita kuat, kita pelajari, kita pahami apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Mata pelajarannya tadi sudah tahulah. Pertama, sifat 20 atau tauhid, rukun Islam pertama. Yang kedua, fikih, mempelajari rukun Islam yang kedua sampai kelima. Yang ketiga, tasawuf, mempelajari rukun iman yang keenamnya nintoh. Nah, sudah, kita lanjut. Demikian pula, nah ketemulah tulisannya, demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi di kitab ini pun dipelajari juga rukun iman, supaya kita bisa bujur-bujur dikatakan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amun kita belajar rukun iman, belajar rukun Islam, bersyukur ngarannya, karena Allah sudah memberi gratis, kada berbayar. Ya kalau, nah lalu mensyukuri nikmat iman dan Islam yang ada di diri kita dengan cara apa? Dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya. Jadi Islam itu ada amalannya, iman pun ada amalannya. Itu diamalkan. Apabila kita mengamalkan, mau tidak mau wajib ilmunya dipelajari. Sebab di sini dikatakan dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang terhenti makbulnya. Nah, ketemu bicaranya lah yang terhenti makbulnya. Maksud terhenti makbulnya itu yang tergantung diterimanya tadi dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Arti terhenti makbulnya itu ditentukan diterimanya itu, makbul itu diterima naranya, bahasa Arabnya makbul, arti bahasa kita diterimanya amal ibadah kita itu penentuannya ada. Apa penentuannya? Nah, penentuan itu di sini tulisannya terhenti makbulnya, maksudnya sangat ditentukan oleh dengan pengetahuan. Arti pengetahuan itu yang kita pelajarin itu, nah yang tersebut itu adanya. Arti tersebut itu yang ada tulisannya di kitab ini. Nah, ini bahasa Melayu, bahasa kalau orang Bahari memahaminya mudah karena bahasa orang Bahari. Kayak kita kan orang milenium ya Allah. Nah, jadi begini tanah memahaminya ini. Rukun Islam ada bacanya dalam bulat yang gonal. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sembahyang 5 waktu. Itu yang bulat-bulat. Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat, memberi zakat. Yang kelima, pergi haji. Itu rukun Islam. Lalu kita baca lagi di bawah situ. Adapun ilmu pengetahuan tentang rukun Islam yang pertama, yaitu, nah, untuk mengetahui tentang makna dari rukun Islam yang pertama, ada ilmu pengetahuannya, yaitu apa? Mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin. Nah, ilmu usuluddin dan disebut juga ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Jadi kitab ini kita membahas masalah ilmu usuluddin. Itu bahasa aja, namanya, nama penyebutan nama aja. Jadi ilmu sifat 20 ini sebagian orang mengatakan disebut ilmu usuluddin atau ilmu tauhid atau ilmu kalam, sebutannya aja. Bahasa kita yang lebih mudah, pelajaran sifat 20. Nah, bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal
pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Titik di situlah ulun jelaskan dulu nah. Jadi kata per kata kita dijelaskan. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tadi paham sudah pian mukallaf lah. Nah, apa wajib apa? Bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla. Jadi kita bisi Tuhan, narannya Allah, disuruh kita mengenal Allah. Nah, mengenal Allah ini kenapa disuruh? Karena hukumnya wajib. Lalu kayak apa cara mengenal Allah? Caranya, maka para ulama memberikan cara atau metode untuk mengenal Allah. Kita kenali, kita pelajari sifat-sifatnya. Maka dikatakan di sini bahwa sifat-sifatnya yang wajib baginya, bagi Allah. Nah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu sebenarnya banyak. Kada ada yang sanggup menghitungnya sifat Allah tuh. Karena kebanyakan, supaya jangan bingung, supaya jangan mahayabang orang Banjar. Karena banyak bener kayak apa, bingung, akhirnya bisa putus asa. Maka diambillah yang penting-penting yang cukup mewakili seluruh sifat yang banyak tadi. Diambil oleh para ulama 20 saja. Bila belajar yang 20 nintoh, sudah dianggap memahami sifat-sifat Allah yang banyak tadi. Nah, sifat Allah itu 20 yang wajib bagi Allah. Maksud wajib itu kada mau kadada, pasti ada di zat Allah Ta'ala itu yang 20 itu maksud wajib. Lalu kena ada lawanannya yang mustahil padanya, itu 20 juga lawanannya. Yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20 lawanannya. Misal Allah bersifat wujud, qidam, baqa, sampai 20. Ke-20 sifat itu wajib bagi Allah. Maksud wajib kada mau kadada. Pertama, Allah bersifat wujud, kada mau Allah kada bersifat wujud, pasti bersifat wujud, itu maksudnya wajib. Nah, karena lawanannya 20. Apa itu yang mustahil bagi Allah? Yang mustahil bagi Allah adalah lawanan yang 20 yang wajib tadi. Nah, berapa sudah jumlahnya? 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 40. Ya kada? Nah, 40. Yang wajib 20, yang mustahil 20. 20 yang mustahil itu dapat di mana? Dapat dari lawanan yang 20 yang wajib tadi. Misal, Allah bersifat hayat, artinya hidup. Wajib Allah bersifat hidup. Maksud wajib, kada mau Allah itu kada hidup. Lawanannya apa? Mati. Maka mustahil Allah mati. Nah, maka mati ini sifat yang mustahil bagi Allah. Lawanan sifat yang wajib bagi Allah yaitu hidup. Pahamilah? Nah, jadi 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil lawanannya. Lalu di sini pulang dan yang harus padanya sambungannya tuh. Nah, arti harus di sini bahasa Arabnya jaiz. Itu satu aja. Jadi Allah tuh ada juga bisi sifat jaiz, atau bahasa orang bahari harus. Bukan harus bahasa kita sekarang. Bahasa harus kita sekarang tuh nyawal aja, harus ke pasar sekarang juga. Nah, itu harus yang sekarang, tapi harus yang di kitab ini maksudnya jaiz. Arti jaiz itu bisa ada, bisa kadada. Itu makna jaiz. Nah, jadi Allah tuh bisa sifat pertama 20 yang wajib. Ini secara umumnya dulu. Yang kedua bisi 20 yang mustahil. Lalu satu yang harus, 41 sudah. Coba diingati. Sambungannya pulang. Demikian pula yang wajib bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Berapa yang wajib bagi segala rasul? 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, 4. Maksud yang wajib bagi segala rasul ini kada mau kadada pasti ada di diri rasul. Pasti rasul itu bersifat siddiq, pasti rasul itu bersifat amanah. Itu maksud dari wajib itu. Nah, itu ada 4. Mustahil para nabi, para rasul bersifat lawanan dari yang 4. Lawanan siddiq apa? Ada tuh lawanannya. Berarti yang wajib bagi rasul 4, yang mustahil bagi rasul lawanannya 4 juga. Berapa totalnya? 8. Nah. Dan yang harus. Nah, jadi para nabi, para rasul pun berisi sifat yang harus juga. Itu 1. Lah, 1.
Jadi yang wajib bagi para nabi, para rasul 4, yang mustahil bagi para rasul 4, 8 sudah. Yang harus atau yang jais bagi para nabi, para rasul 1. Coba dihitung berapa totalnya? 4 tambah 4 tambah 1, 9. Nah, berarti kita hendak mengenal nabi dan rasul, pelajarilah yang 9 macam ini. Kita hendak mengenal Allah, pelajarilah yang 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, tadi 41. Jadi untuk wilayah Allah Ta'ala 41, untuk wilayah Nabi dan Rasul 9. 41 tambah 9 50. Nah, inilah yang disebut 50 aqaidul iman. Paham itu dulu lah? Belum paham lagi. Minum dulu nah. Bismillah. Jadi kalau pian mendengar ada pelajaran 50 aqaidul iman ya. Apa 50 aqaidul iman itu? 50 akidah orang Islam. Apa itu? Oh, ternyata 20 yang wajib sifat bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 yang harus, 41. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 yang harus, 9. 41 tambah 9 50. Nah itu bahwa sekalian itu masuk maknanya di dalam 2 kalimat syahadat juga adanya. Nah, lalu apabila pian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, di situ yang harus pian pahami 41. Lalu pian sambung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pian pahami di situ 9. Nah, coba sambil dipikirkan dulu lah. Karena kita ini belajaran jadi sambil santai aja, jangan juga terlalu kena stres pian. Ada apa aja hendak sambil hendak kisar-kisar duduk ya Allah. Lu pina pandat burit nah sambil kene-kene ya ada apa nggih. Asal jangan taguring ya. Tapi boleh hai guring sedetik aja ada apa Coba ulun ulangi lagi lah. Apabila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, di situ ada ilmu pengetahuan yang wajib kita pahami 41. Bila kita mengucap sambungannya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada pengetahuan yang kita wajib memahaminya 9. Syahadat 2 kalimat ini adalah syarat untuk kita disebut orang Islam. Maka kita bukan hanya Islam biasa, harus menyempurnakan dengan syahadat tadi dengan cara memahami maknanya. Kayak apa caranya supaya paham makna 2 kalimat syahadat? Nah, pahamilah yang 50 aqaidul iman tadi, akidah iman, akidah orang Islam yang 50. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa tadi kandungan isinya? 41. Nah, 41 itu ulun takuni nah. 41 tuh ada 20 yang apa? Yang wajib sifatnya bagi Allah. Ada 20 lawanannya yang mustahil bagi Allah. 40 sudah. Yang 1 tadi apa namanya? Jais. Nah, Allah bersifat jais atau bahasa orang Melayunya harus. 41. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Isinya kandungannya berapa? 9. 9 itu kalau dirinci 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jais atau harus, totalnya 9. 41 tambah 9 50. Nah, jelas benar sudahlah. Hafal kok. Berarti kita bila ada ujian nasional langsung lulus tuh. Karena hafal sudah. Karena bilanya ditakuni oleh Ustadz Gejali kita menakuni pian, bila pian kada bisa menjawab berarti kada paham tadi. Karena sidin takuni lagi malam-malam. Sidin takuni, sidin tes. Apa tadi ya isi kandungan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu tadi secara umum ya, secara umum baru. Nah, sekarang kita pelajari satu-satu kayaknya itu. Tapi belum lagi masuk ke situ lah. Nah, kita ini baru mukaddimah janyar, baru mukaddimah. Kita baca lagi sebelahnya tuh nah. Adapun ilmu pengetahuan lain-lain yang lain.
sisa dari rukun Islam. Yang satu, rukun Islam pertama sudah tadi syahadat. Pembahasannya sifat 20, yaitu yang dikata ilmu fikih. Nah, ilmu fikih, maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan segala yang wajib atasnya, seumpama sembahyang wajib kita tahu ilmunya, puasa, demikian pula amalan-amalan yang sunnah atau segala amal, apapun amal itu yang hendak dikerjakannya, bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil. Nah, ini bacaannya. Nah, kada sah kita beramal dengan jahil. Arti jahil itu kada tahu ilmunya, pada hukumnya. Jadi kada tahu hukum apanya, rukunnya kada tahu, syarat sahnya kada tahu, maka kada sah amal tadi. Bermula dalil dari kitab Zubat. Nah, dalilnya kenapa kita kalaunya sembahyang, kalau kada tahu ilmunya kada sah sembahyangnya? Ada dalilnya di kitab Zubat. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, tuh ada bacaannya lah. Nah, kalau ada bacaannya berarti pian membaca. Kalau kada ada bacaannya berarti bisa guring tuh. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Adalah bacaannya. Nah, artinya tiap-tiap orang beramal dengan tiada ilmu, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya. Maksudnya dikembalikan kepadanya. Pian sembahyang misalnya, sembahyang kita nih dengan harapan diterima oleh Allah, tapi karena kita sembahyang ini kada didasari dengan ilmu, sembahyang kita tadi ditawakakan malaikat pulang ke muka kita, kada jadi pahala karena ilmunya kada ada, yakni tiada dikabulkannya jua adanya. Nah, itu. Adapun ini sebelum ulun teruskan supaya ulun memastikan pian paham, kita tanya jawab dulu lah. Nah, jadi adapun kita waktunya panjang sampai kamarian nih sebelum ulun melangkah ke adapun, silahkan bertanya yang ada paham dulu, jangan sampai ada yang ada paham tanpa ulun masih hidup. Yang sudah ulun jelaskan tadi wajib paham. Kalau ada paham, dibuka kesempatan untuk bertakun, bertanya. Silahkan bertanya dulu, jangan menakun-nakan apabila ulun kawin, janganlah. Kalau jawabin apabila guru bila ulun kawin, ya belum lagi, lawas lagi, jauh lagi, sekolah dulu. Ayo bertakun. Yang ulun jelaskan tadi sudah pian pahami kah? Kalau pian ada yang belum paham, jangan sepan-sepan. Siapa bertakun itu pahalanya ganal. Jadi gara-gara seikung ada yang bertakun itu pahalanya ganal. Karena setiap pertanyaan itu dijawab oleh guru. Guru pun menjelaskan, banyak pulang yang mendengar. Yang mendengar ini asalnya bibiya paham jadi paham benarnya. Gara-gara ada yang bertakun. Nah, ayo dari situ nah, dari ulun yang tunjuk dari situ nah. Yang bertakun siapa? Ada yang bertakun? Paham bertakun sudahlah. Ulun cari yang paling kenal awaknya. Coba pian dulu nah. Siapa daran pian? Ahmad. Oh, okay. Ahmad lah. Dipanggil Ahmad lah. Nah, coba Ahmad ulun bertakun dengan pian. Tadi ulun berpandir panjang lebar lah. Nah, ulun bertakun, pahamkah pian yang ulun pandirakan kadakah? Ayo coba jujur. Jawabannya bukan paham sakitapan, kadang belum belajar lagi. Jangan padahan sakitapan yang dipandir tadi, pahamkah sudah kadakah? Paham. Jangan insya Allah, ini ilmu pasti. Insya Allah tuh kita pada tahu lagi kisahnya. Paham. Sudah paham lah. Nah, berarti perwakilan. Kalau sidin aja paham, berarti yang halus-halusnya teh paham dah. Enggunul aja paham kan. yang halusnya mengikut gitu nah. Ini paling ganal sudahlah. Yang paling halus kalau mau takunin nah. Mana nih yang paling halus nih? Nah, itu nah yang pengantukan nah. Ayo, pian. Naran pian siapa? Pon. Kagimitan pandir. Ucil kah?
Aja ngaran pian Muhammad. Pian jawab, yang ulun pandirakan tadi pian pahamkah kadakah? Paham kada? Mun paham alhamdulillah, mun kada paham kada apa-apa, alhamdulillah juga sama. Sidin tadi dia melihat sampai ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Hilang. Langit pertama, kedua, ketiga, kada ada di sini tadi. Sampai perjalanan ke aras, ke surga, perjalanan sidin. Nah, kada apa-apa. Paham kada? Yang sebelahnya dulu, paham kada tuh? Ada kau menjawab sidin anu. Paham lah? Paham lah? Nah, alhamdulillah. Bila sudah paham, kita lanjutkan. Biar tahan seharian kita nih. Ini siaran yang di rumah ada juga melihat buhan anunya, buhan santrinya yang hasangkanya melihat juga lah. Yang mudah nih di rumah paham juga ya lah. Adapun dalil, nah semuanya lihati, makanya supaya jangan mengantuk, tulisannya tuh dilihati, yang ulun baca yang lihati dengan mata kita. Adapun dalil wujubnya segala ilmu yang tersebut itu, dalil bahwa ilmu yang akan kita pelajari ini hukumnya wajib. Apa dalilnya? Menuntut ilmu itu wajib, yang dituntut ilmu sifat 20. Apa dalilnya? Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, itu dalilnya. Artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, kita ini muslim bertahan, menuntut ilmunya hukumnya wajib. Berarti bila ada menuntut ilmu berdosa. Dosanya tadi dosa seawakan, dari ujung rambut sampai ujung batis berdosa. Ada dosa mata, ada dosa hidung, ada dosa tangan. Itu masing-masing ada dosanya. Tapi kalau ada menuntut ilmu, dosa seikungan. Dan dalil bahwa ma'rifat akan Allah Jalla wa'za itu terdahulu kewajibannya dari yang lain-lain ilmu. Nah, jadi kita menuntut ilmu hukumnya wajib. Pertanyaan kedua, ilmu yang mana berdahulu dituntut? Jawabannya adalah ilmu mengenal Allah. Nah, atau dikatakan di sini ma'rifat kepada Allah, mengenal akan Allah. Ma'rifat itu bahasa Arab ya, bahasa kitanya mengenal, meminandui Allah Ta'ala. Nah, lalu sulitkah meminandui Allah Ta'ala? Kada sulit, karena yang kita kenal itu sifat-sifatnya. Allah bersifat wajib 20, yang mustahil 20, satu yang harus 41 aja yang kita pahami. Bila paham itu kenal dengan Allah namanya. Maka dalil bahwa ma'rifat kepada Allah ini terdahulu mempelajarinya, wajib mempelajarinya itu dalilnya apa? Yaitu dari kitab Zubat. Coba bacaannya. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Artinya yang permulaan wajib atas tiap-tiap manusia yaitu ma'rifat akan Allah dengan yakin. Nah, jadi yang permulaan ilmu yang dipelajari itu ilmu sifat 20 supaya kita kenal dengan Allah. Dalilnya awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Dalil yang kedua, dan dari kitab khutbah lil Habib Thahir bin Husin. Nah, Habib Thahir bin Husin ini guru oleh Habib Usman Batawi yang mengarang kitab ini. Nah, Pak Guruan Sidin ada berucap, ujar guru Sidin, nah bahasa Arab, fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Nah, itu bahasa Arab. Artinya, ketahui oleh kamu bahwa asal agama itu, arti asal itu dasar, seperti masjid ini nah, atau ruangan ini nah, lain masjid inilah ruangan aula ini nah, yang paling utama tuh lantai dasarnya ini nih. Biar mewah luar biasa atapnya, dindingnya, kalau dasarnya kadada, di mana duduk? Nah, jadi paling utama dalam setiap sesuatu itu dasarnya.
Nah, dasar kita beragama itu adalah tauhid kepada Allah. Dasarnya kita beragama. Jadi ujar Sidin, ketahuilah bahwa dasar beragama yaitu mengetahui Tuhan yang disembah, kenal dengan Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadah kepadanya, sebelum kita mengerjakan ibadah kepadanya. Jadi kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah itu. Dan adalah pengetahuan itu, maksud pengetahuan di sini pengetahuan belajar sifat 20 tuh. Itu adalah hakikat makna dari kalimat syahadat. Nah, jadi kayaknya mungkin sudah belajar sifat 20 sama artinya mempelajari makna dua kalimat syahadat. Dan jika sudah diketahui dan jika telah diketahui akan kewajiban ma'rifat kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifat itu yaitu, nah, ada bacaannya yaitu. Jadi kita harus paham dulu kalau ma'rifat kepada Allah, ilmu yang pemulaan yang wajib dipelajari, kita pun bertakut-takut bertanya-tanya apa garang maksud ma'rifat. Ya, kalau pengertian ma'rifat itu apa? Maka ma'rifat itu pengertiannya di sini dijelaskan. Nah, yaitu. Nah, coba lihat yaitu. Ma'rifat itu yaitu i'tikad yang jazim. Ketemulah bacaannya. Itu di garis bawahi itulah. I'tikad yang jazim. Lagi muwafaqat pada hak dengan dalil titik. Nah, di situ di garis bawahi. Supaya kada jadi mengantuknya harus bergerak tangan tuh. Mun tangan kada bergerak bisa mengantuk. Ulangi, artinya ma'rifat yaitu i'tikad yang jazim, lagi muwafaqat pada hak dengan dalil. Itu dulu, karena ulun jelaskan. Ma'rifat yaitu i'tikad yang jazim, lagi muwafaqat pada hak dengan dalil. Karena ada kena ulangan ujiannya. Ma'rifat adalah titik. Mungkin kada paham kayak apa jawabannya? Ma'rifat adalah, ya, rupian terserah piannya menjawab napa aja pian. Ma'rifat itu adalah, nah, makanya ilmunya. Nah, coba lihat. Yaitu i'tikad. Nah, i'tikad itu bahasa Arab, bahasa kitanya keyakinan. Nah, keyakinan. I'tikad itu adalah keyakinan yang jazim. Nah, jazim itu bahasa Arab juga. Bahasa kitanya apa? Yang kuat, mantap, kokoh. Jazim namanya keyakinan yang kuat. Kalau orang Banjar memadahkan keyakinan yang nahap. Nah, nahap. Kenapa disebut nahap atau kuat keyakinannya itu? Bisa langkah inilah. Karena keyakinan tuh pian kada sama kuat dan lemahnya. Ada yang bibia yakin, ada yang keyakinannya sedikit, ada yang kurang yakin, ada yang yakin benar, ada yang sampai kandaran-kandaran Muhammad yakin. Nah, misal kayak ini arti keyakinan yang kuat itulah pian misalnya menancapkan atau menajak tunggul ke dalam tanah. Nah, tunggulnya panjang kayak ini, nah semeter, pian tajak ke dalam tanah. Makin dalam pian menajak tunggul ke dalam tanah, makin kuatlah tunggul itu berdiri. Nah, itu disebut jazim benernya. Kalau pian bibia tajak aja, tanah, bibia tajak aja, paling 10% masuknya tunggul tadi ke tanah, itu mudah benar, tertiup angin ini sarabah. Maka disebut tunggulnya tadi tajak sekitar 10%. Itu juga keyakinan kita. Kalau hanya keyakinan 10%, itu mudah berubah. Maka keyakinan itu hal seperti tunggul yang ditajak ke tanah harus lebih dalam, 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, sampai 100% keyakinan tertancap ke dalam tanah. Ciri 100% tertancap, tunggul itu keseluruhannya hilang di dalam tanah itu. Nah, ada kelihatan lagi. Itu disebut 100% keyakinannya naranya. Nah, sekarang ilmunya lah, kalaunya tunggul tadi tertajaknya sekitar sedikit aja, 25% aja, ini disebut waham bahasa Arabnya. Waham ini masih berbahaya. Yakinnya cuma 50%.
nyawa yakin kada Allah Ta'ala ada, yakin aja, cuma aku asa bingung juga aja, ada kada. Nah itu namanya sekitar 10% keyakinan, 25% disebut waham. Kalau diperdalam lagi sampai separuh tunggul tertancap 50%, itu disebut syak namanya. Belum yakin bujur juga syak, ragu-ragu syak. 50% yakin, 50% kada. Kalau waham tadi terbanyak kada yakinnya pada yakin, disebut syak ngarannya. Nah kalau pian yakinnya 75%, itu disebut zon, bahasa Arabnya zon. Nah kalaunya sudah 100% yakin, itu disebut, itu yang disebut yakin, hakul yakin, sebujur-bujur yakin, seperti tunggul tadi. Nah kita mudah-mudahan diberi Allah keyakinan kepada Allah 100%. Nah yang disebut hakul yakin, yang disebut tunggul yang ditancap ke tanah tadi, ke dalam masuk sehingga tunggulnya itu kada kelihatan lagi, murni, yang kelihatan hanya tanah aja lagi ada kelihatan tunggulnya. Kayak apa caranya supaya yakin 100%? Caranya belajar. Nah, belajar. Lalu di sini dipadahkan yang disebut ma'rifat adalah i'tikad, keyakinan yang jazim, yang 100%. Nah, pahamlah? Yang kuatnya siapa? 100%. Lagi muwafakat pada hak. Nah, sambungannya atau bacaannya yang muwafakat pada hak. Arti muwafakat tuh bahasa Arab, bahasa kitanya yang sesuai dengan kebenaran. Kebenaran itu di mana mencari? 4 rujukan kita kebenaran mencari. Pertama di Al-Qur'an, kedua di hadis, ketiga di ijma', keempat qiyas. Quran, hadis, ada kitabnya, kitab Quran, kitab hadis. Ijma', qiyas, mana kitabnya? Itu kitab para ulama. Ada namanya kitab Nurul Zulam, itu bagian dari ijma dan qiyas. Ada kitab Jauharah Tauhid, nama-nama kitab itu. Nah nama-nama kitab yang banyak itulah yang disebut perwujudan dari ijma dan qiyas. Jadi kalau kita mencari ijma dan qiyas itu di kitab-kitab para ulama. Nah maka kita ahlu sunnah wal jamaah memahami Quran dan hadis melewat ulama. Maka kitab-kitab ulama yang kita buka, termasuk kitab Habib Utsman Batawi yang kita baca ini adalah perwujudan dari ijma dan qiyas. Nah, memahami ijma dan qiyas sama artinya kita memahami Quran dan hadis. Kalau kita langsung ke Quran dan hadis mengabaikan dengan kitab-kitab para ulama, itu kayaknya bisa salah paham. Karena ilmu itu bukan apa ujar kita, ilmu itu apa ujar Allah dan Rasulnya. Nah, ya maka yang membawa ilmu apa ujar Allah dan Rasul itu sambung menyambung. Sebab banyak ini bisa salah bawa, salah tulis, segala macamnya. Maka dari para ulama itulah sampai ilmu itu ke kita. Mana ilmu ulama? Ya di kitab-kitab. Nah maka kita itu membaca kitab. Jadi jangan pian kira membaca kitab ini apa biasa aja, kada. Membaca kitabnya sudah sama dihukumi pian seperti membaca hadis Rasulullah, seperti membaca Quran sudah kedudukannya. Memahami kitab ini sama artinya pian sudah memahami Al-Quran dan hadis. Pahamilah. Makanya kita dengan kitabnya harus beradab. Sebagaimana kita memberlakukan Quran dan hadis, kayak tujuh dengan kitab sama. Ada boleh mandak kitab di lantai sembarang. Nah kecuali kita belinya terkumpul, Quran ada, kitab Quran ada, kitab hadis ada, kitab-kitabnya ada, maka memang Quran lebih tinggi mandaknya. Nah, lebih tinggi mandaknya. Pahamilah. Pertama tadi arti ma'rifat itu etikat yang jazim. Pahamlah sudah etikat yang jazim tadi. Keyakinan yang 100%. Nah, lah tapi di sini sambungannya lagi, nah lagi ada laginya, muwafakat pada hak sesuai dengan Quran, hadis, ijma dan qiyas. Sesuai dengan Quran, hadis yang dipahami oleh para ulama. Quran dan hadis itu dalil. Jadi sesuai dengan itu. Kalau yang kita yakin ini kada sesuai dengan Quran hadis, kada sesuai apa ada ujar ulama, berarti kada muwafakat dengan hak.
Sebab banyak orang yang yakin benar, tapi yang diyakininya salah. Banyak yang kayak itu, yakinnya luar biasa, maka sampai keras benar keyakinannya, tapi yang diyakininya salah, maka itu bukan disebut ma'rifat. Maka syarat disebut ma'rifat 3. Pertama tadi etikat yang jazim, etikat keyakinan yang 100% kuatnya. Yang kedua lagi muafakat pada hak, sesuai dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Nah, dengan dalil. Nah, yang ketiga, syarat yang bisa disebut ma'rifat dengan dalil, ada dalilnya. Jadi kayak ini, nah, kita kenal dengan seseorang bahwa orang itu bernama misalnya Ahmad. Nama Ahmad banyak. Itu Ahmad, situ Ahmad, situ Ahmad. Tapi Ahmad yang kita cari itu yang mana? Oh, Ahmad yang ini misalnya. Ahmad yang Marjoki, Ahmad Marjoki. Mana Ahmad Marjoki itu orangnya? Tentu ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri bahwa orang itu bujur Ahmad Marjoki, nah ciri-ciri itu disebut dalil darahnya. Jadi kita kenal dengan Allah berdalil. Kalau kita hanya kenal, hanya keyakin kuat, tapi kada ada dalilnya, itu pun bisa mudah kena guyah. Misal contohnya buah pisang ada mantah ada masak, ya lah. Buah pisang ada mantah ada masak. Kalau mantah ada ciri-cirinya, kalau masak ada ciri-cirinya. Karena pian sudah kenal dengan buah pisang yang masak, ciri-cirinya misalnya warna kulitnya kuning, imbah itu bila dijapai lama, ya kalau, nah itu ciri-ciri buah masak. Nah lalu pian misalnya dijulungi orang pisang, dibanding dia liatin, nah pisang ini aja masakkah mantahkah, pian japai-japai lama, pian lihati warnanya kulitnya kuning, berarti dia pian masak pisang nih. Kenapa? Dalilnya ada. Kenapa dalilnya? Warna kulitnya kuning dijapai lama. Paham lah dulu. Nah karena ada dalil itu, pian ini kawa meyakini bahwa memang itulah jawaban yang benar, yaitu pisang ini masak. Nah, maka dalil ini memperkuat keyakinan kita. Coba pian kada tahu kada pinan duluan pisang. Seumur hidup kada suah melihat pisang. Yang mana yang mantah, yang mana yang masak kada tahu. Lalu pian dijulungi orang pisang, ditakuni, edeng ja, di pisang nah. Mantahkah masakkah? Kada kawa pian menjawab. Kenapa? Karena kada pinandu dengan pisang, kada belajar dalil dengan pisang tadi. Padahal pisang itu masak, tapi kada pinandu, orang padahakan pisang ini dengan pemantah. Nyawa kada usah mengambil segan ku aja orang tuh. Nya pisang ini mantah. Karena kita kada tahu, iya ya pajar orang. Iilih ya, mantah lih ya, padahal masak pisangnya. Nah itu contohnya dalil tadi. Jadi dalil itu termasuk syarat yang ketiga dari orang yang bisa dikatakan ma'rifat. Nah coba langsung kita hafal lah. Ma'rifat syaratnya 3. Kenal dengan Allah syaratnya 3. Bisa orang itu dikatakan pinandu dengan Allah bila ada 3 di dirinya. Pertama, berisi keyakinan yang kuat sampai 100% bahwa Allah itu ada, hidup, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat. 1. Yang kedua, apa tadi? Muafakat pada hak. Yang diyakininya tadi benar, kada menyalahi Quran dan hadis. Inya yakin ini yang diyakininya sesuai dengan kebenaran. 2. Nah yang ketiga, apa tadi? Mengetahui dalilnya dengan dalil. Nah maka kalau 3 itu ada di diri kita, disebutlah kita itu arif, barannya arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Serahat dulu. Ma'rifat kepada Allah adalah i'tikad yang jazim, lagi muwafakat pada hak dengan dalil. Bismillah. Arti i'tikad jazim
keyakinan yang 100% tadi. Arti muwafaqat pada hak kada menyalahi Quran, hadis dan ijma' ulama. Arti dengan dalil, nah dalil ini ada dua kayaknya lah. Nah dalil ada dua. Coba kalian perhatikan, dalil ada dua. Ada dua wilayah. Wilayah pertama dalil itu disebut dalil nakli. Dalil nakli. Nakli itu artinya dalil yang ada bacaannya, ada tulisannya. Seperti Al-Quran, hadis, perkataan ulama, itu dalil nakli namanya. Misal Allah itu Esa, arti Esa itu satu, mana dalilnya? Quran, qul huwallahu ahad. Nah itu dalil nakli namanya. Orang bertakun lawan kita, misalnya orang bertakun dengan ulun, oi ya nyawa tahulah Allah Ta'ala tuh, ulun jawab tahu julun. Allah Ta'ala tuh satu kah dua kah? Satu julun. Jar orang dua kada satu, dua satu kita, ini bakal lahir tetap satu. Nah itu sebenarnya keyakinan 100%, ada kalau dirubah-rubah, pahamlah. Nah keyakinan kita bahwa Allah itu satu itu sangat kuat, dan ulun meyakini Allah itu satu kada bersalahan dengan Quran, kada bersalahan dengan hadis, kada bersalahan dengan keyakinan para ulama. Nah, lalu orang tadi pulang bertakun nyawa ini jawa ini mendakan Tuhan satu. Nah pegang dalilnya, kita bacakan qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad Allah itu satu. Nah ada dalilnya. Jadi kita belajar di kitab ini, setiap satu sifat Allah ada dalilnya kena. Nah itu dalil pertama, dalil nakli, dalil yang tertulis, ada tulisannya, bisa dibaca. Nah dalil yang kedua penyempurna bagi dalil yang pertama, yang disebut dalil akli. Akli yang tadi ini nakli yang pertama, yang kedua akli. Arti akli itu dalil akal, dalil hasil berpikir. Nah jadi kita tuh disuruh berisi dalil dua. Pertama dalil tertulis di Al-Quran atau hadis atau kitab-kitab para ulama. Yang kedua dalil hasil kita berpikir seorang. Pahamlah, kita ini disuruh berpikir. Misalnya kayak ini, Allah itu ada, Allah bersifat wujud, artinya ada. Berpikir pian, bujur juwakah aja pian. Misalnya kalau lu berpikir, dasar bujur, Allah tuh pasti ada. Mustahil Allah tuh kada ada. Sebab alam semesta ini ada, langit ada, bumi ada. Bumi nampak kelihatan kupijak, langit ada menaungi, gunung ada. Pasti ada yang maulah. Kalau Allah itu kada ada, berarti siapa yang maulah langit dan bumi? Maka langit dan bumi ada, berarti mustahil kada ada yang untuk maulah. Maka adanya langit, adanya bumi, adanya alam semesta, bukti ada yang maulah. Siapa yang maulah? Allah. Nah itu dalil akal namanya. Dalil akal secara nazari, berpikir. Nah jadi kita berpikir, lalu pikiran kita ini sampai kepada hasil atau buah, bahwa kita memutuskan ternyata Allah Ta'ala memang ada. Hasil pikiran seorang. Pahamlah? Kada berdalil kayak ini. Aku kada perlu dalil, ujar mamaku kayak itu memadahkan Allah Ta'ala ada. Nah itu kada berdalil naranya, ujar mama. Pahamlah? Itu berarti belum dikatakan, si amat tadi belum dikatakan ma'rifat kepada Allah, karena ini kada bisa dalil. Ujar mama aja, apalagi ujar arwah hai aja. Allah bersifat kudrat kada? Bersifat kudrat kada? Inggih bersifat kudrat, apa dalilnya? Namun dalil itu kada tahuam nah. Cuma yang jelas tuh ujar arwah kai Allah bersifat kudrat. Berarti si amat tadi belum dikatakan ma'rifat kepada Allah. Nah arti yang ma'rifat, nang kaini arti ma'rifat. Oi mat, Allah bersifat kudrat kah? Inggih. Yakinlah nyawa Allah bersifat kudrat, yakin benar, berapa persen? 100%.
Oh. Keyakinan nyawa mata sama dengan keyakinan guru-guru kita, berarti ada bersalahan dengan yang benar, artinya muafakat pada hak narnya. Nah, tapi yang sebutin mata betakuna. Nah, pada dalilnya, amat menjawab, ujar amat, dalilnya di Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu qadir, berkuasa. Nah, itu disebut dalil naqli naranya. Satu sudah pian. Tapi kita disuruh juga menyempurnakan dalil dengan dalil akal. Itu mate dalil naqli, mate menurut akalnya wapang, hasil pikirannya wapang kayak apa? Coba pang pikirkan mat kayak apa garang? Bujur juga kalau Allah bersifat berkuasa. Lalu amat ini menjawab jar amat, pikirkan nangai jamat. Nya anang betakun non amat tadi. Pikirkan nangai jar si amat tadi. Anu tuh nah, langit bumi ada, siapa yang maulah? Tuhan lo kok mau kada berkuasa, kada ada ulahannya. Tentu ada bersifat kuasa maka ada ulahannya. Maka pikiranku memutuskan nangai, pikiranku ini memutuskan bahwa Allah itu bersifat berkuasa. Buktinya kehendak Allah yang jadi. Bila Allah hendak menciptakan ini, jadi Allah menciptakan surga, menciptakan langit, berarti Allah berkuasa. Ilih jeranang, dasar bujur lih. Nah, jadi dalil akal ini disuruh kita gunakan untuk berpikir. Akal kita disuruh gunakan untuk berpikir, supaya dalil nakli yang kita hafal itu bertambah kuat keyakinannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu berkuasa. Kita pikirkan fakta nyata di lapangan nih. Dasar bujur Allah berkuasa. Dasar bujur. Nah, jadi sampai batas mana pian berpikir? Sampai pian berucap dasar bujur. Nah, tuh berarti paham tuh sudah kayak itu. Atau pian kada berucap juga nang kayak ini pian berpikir. Ilih ya, nah paham tuh sudah. Kalau bahasa Arabnya idrak naranya. Idrak. Arti idrak tuh bahasa Arabnya, bahasa kitanya tadi sudah memperdapati, sudah menemukan kebenaran. Nah, idrak itu terbagi dua. Sekurang-kurangnya kita paham, mengerti, kayak ini kah maksudnya. Ternyata Allah Ta'ala memang ada. Nah, pada dalilnya mat, Allah Ta'ala ada dalilnya. Dalil naklinya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu dalilnya. Sebab mustahil ada langit dan bumi mun kada ada yang menciptakan. Dasar bujur. Dalil akalnya bang mat, apa mat? Nah, ada juga kawa kita menjawab. Mun kita kawa harus menjawab dengan dalil, iman itu kita yakin, keyakinan kita ini kada bersalahan dengan Quran dan hadis dan dengan para ulama, maka disebut kita ma'rifat kepada Allah. Nah, jadi kadang ngalih ma'rifat dengan Allah itu mudah aja. Mudah aja. Istirahat dulu. Ujar guru Bahari, jangan jopang terlalu lawas. Karena nyanyok pian mendengari ya kalau. Sampai jam berapa tadi? Jam berapa sudah? Tar juhur kah? Sudah juhur kah? Sudah juhur? Sampai? Boleh, keharusan. Jam anjir jam masuk. Nah, berarti ingat situ lah. Keasikan nih. Harus. Bujur ada jamnya genal tuh nah. Ada kelihatan tadi. Sudah juhur nih. Ajalah. Insyaallah kita sambung hari Minggu kaina. Ini belum masuk pelajaran sifat 20. Hanya mukaddimahnya belum lagi masuk. Cak ibarat silat tuh masih kuda-kuda aja nyar. Masih langkah kayak ini aja, belum lagi yang iannya jurus-jurusnya lagi. Nah, insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita diberi paham yang benar oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.